Karena saya jamin kalau sedulur sudah melakukan apa yang sudah saya jelaskan, insya Allah mata batin sedulur akan terbuka. Sedulur akan bisa melihat makhluk gaib. Cahaya itu bakalan berubah biasanya seperti pemandangan yang belum pernah kita lihat. Itu adalah alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata batin lagi ya Dor ya. Kenapa kita bahas mata batin lagi? Karena saat kita membahas kodam itu banyak komentarnya, Cak, bagaimana cara melihat kodam saya? Cak, katanya saya keturunan leluhur yang punya kodam. Bagaimana cara melihat kodam leluhur saya, katanya. Banyak juga komentar, Cak, kodam saya apa, katanya. Nah, jadi biar para sedulur itu nggak penasaran ya. Nah, jadi para sedulur bisa buktiin sendiri pakai cara ini. Nah, untuk cara ini bisa saya pastikan kalau sedulur sudah ngelakuin apa yang sudah saya kasih tahu tata caranya, insya Allah sedulur pasti bakalan bisa melihat apa itu makhluk gaib atau bisa melihat kodam sedulur sendiri. Nah, ketika sudah melakukan apa yang sudah saya berikan tapi sedulur masih belum bisa, itu sudah saya pastikan tata caranya yang sedulur lakukan itu salah atau masih ada yang kurang. Jadi bohong kalau sedulur bilang nggak bisa, itu bohong. Karena memang ini yang akan kita bahas kali ini adalah kunci untuk kita membuka mata batin. Jadi banyak yang di luar sana yang masih belum tahu untuk kuncinya ya, meskipun mereka udah kebuka mata batinnya, tapi kebanyakan mata batinnya dibuka itu pakai mahar, itu pakai kodam, mata batinnya pakai kodam. Mereka maharin kodam khusus mata batin, terus mata batinnya ditaruh di cakra ajenanya, maka mata batin mereka terbuka. Tapi sesungguhnya mereka yang seperti itu belum tahu kunci untuk membuka mata batin yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita lanjut, kita doa terlebih dahulu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diampuni semua dosa-dosa kita, dilancarkan rezeki kita, diberkahkan semua rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur semua, untuk membuka mata batin tentu kita harus mengetahui tata caranya, dan kita harus benar saat melakukan pembukaan mata batin. Karena jika ada yang salah maka kita akan sudah dipastikan gagal untuk membuka mata batin, atau mata batin kita sulit untuk terbuka. Jadi maaf ya kalau suara saya sedikit berdengung karena memang masih pilek juga ini ya. Oke, jadi untuk kuncinya sih mudah sih lur. Kunci dari membuka mata batin adalah ketenangan batin kita. Itu kuncinya, ketenangan dari batin kita. Nah, jadi membuka mata batin kita pakai amalan atau tidak pakai amalan itu sama aja lur. Kita butuh ketenangan batin. Nah, karena kalau untuk membuka mata batin lur, itu pasti banyak gangguan dari makhluk gaib. Tujuannya apa aja? Ya tujuan mereka untuk memecahkan fokus kita. Tujuan mereka untuk membuyarkan ketenangan batin kita. Karena kalau kefokusan udah buyar, ketenangan batin udah kocar-kacir, ya kita semakin lama untuk membuka mata batin. Nah, jadi yang sulit membuka mata batin sudah saya jamin atau sudah bisa saya katakan ketenangan batin kalian masih kurang atau kefokusan kalian masih kurang. Karena sudah saya katakan kunci dari membuka mata batin adalah ketenangan batin kita. Jadi coba lakuin cara ini, insya Allah kalau yang bisa menenangin batin atau bisa fokus, insya Allah gak bakalan lama pasti bisa membuka mata batin. Ini sedulur cukup lakukan sekali saja. Itu pun kalau sedulur bisa mengikuti tata cara yang saya berikan dengan benar. Nah, tapi kalau masih salah atau masih kurang, itu berarti masih harus beberapa hari lagi gitu.
Jadi kita langsung saja. Jadi gini, kita bahas yang tanpa amalan aja dulu ya. Kita bahas yang tanpa amalan aja dulu. Jadi gini, pada malam hari sedulur sediakan ruangan yang gelap. Gak boleh takut. Karena kalau takut nggak bisa. Karena kalau takut pasti kita nggak bakalan tenang. Oke ya, karena kita butuh ketenangan batin. Jangan takut. Kalau yang mungkin ada yang nyali baja, bisa sedulur cari tempat yang angker. Itu malah lebih bagus, atau bisa lebih cepat juga nanti. Oke ya, itu kalau punya nyali baja. Tapi kalau nyali biasa aja, sedulur cari ruangan yang gelap. Di kamar nggak apa-apa. Intinya sendirian dan kamar itu gelap. Kalau ada lampunya ya lampunya dimatiin aja. Setelah itu mungkin yang muslim ambil wudhu aja dulu, atau setelah ambil wudhu sedulur sholat hajat, sunnah hajat ya, gak apa-apa, itu lebih bagus. Setelah itu baru sedulur meditasi. Ini juga bisa dilakukan oleh non muslim ya, oleh non muslim juga bisa, karena kita gak pakai amalan, kita cuma meditasi aja. Tapi yang kita bahas kali ini kuncinya, oke ya. Nah, jika sudah meditasi, nah terus fokusan kita kan ingin membuka mata ketiga ya, atau mata batin, atau cakra ajna. Jadi kefokusan kita harus di sini. Fokus. Terus fokusnya di sini. Jangan sampai buyar. Kuncinya jangan sampai buyar. Dan kita harus menenangkan batin kita. Atau kita harus benar-benar tenang. Gak boleh ada rasa takut. Pas kita fokus di sini, kita terus fokuskan di sini. Meskipun ada suara apapun, kita jangan buyar kemana-mana fokusan kita, atau pikiran kita jangan kemana-mana. Nah ini kuncinya pikiran kita fokuskan ke sini, semua fokuskan ke sini, pikiran kita sama juga intinya semuanya fokuskan ke sini. Nah terus batin ditenangin. Biasanya bakalan ada suara-suara di belakang. Itu biasa, ulah dari makhluk gaib. Mereka ingin membuyarkan fokusan kita. Biasanya kalau yang nggak bisa fokus dari mereka, itu biasanya bakalan lama untuk membuka mata batinnya. Tapi kalau bisa fokus, kita hiraukan mereka, kita tetap fokus di sini, maka kita akan cepat membuka mata batinnya. Nah biasanya ya, ini dari pengalaman para sedulur semua, itu yang nge-WA ke saya. Biasanya dulunya itu ada yang 15 menit itu mata batinnya udah terbuka. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang berhari-hari. Kenapa kok berbeda-beda gitu, Cak? Ya tergantung ketenangan batin kita. Kita harus tenang, Lur. Kita harus tenang. Biasanya ini kita bongkar pengalaman-pengalamannya. Biasanya pas kita tenang, kita fokus, biasanya ada aja yang ganggu, ada angin lewat gitu biasanya. Pas angin lewat biasanya kita deg-degan. Biasanya deg itu udah nggak fokus, atau kita udah nggak tenang. Kita harus tenangin lagi, terus setenang-tenangnya. Nah biasanya pas kita udah tenang lagi, itu biasanya kayak ada suara berbicara di telinga kita, itu udah nggak fokus lagi biasanya. Nah jadi usahakan, meskipun ada apapun, ada suara lewat, ada suara jatuh, kita biarin aja. Kenapa ya? Kita biar fokus. Terus batin kita biar tenang gitu. Nah jadi kalau para sedulur semua udah bisa nerapin apa yang kita bahas kali ini, insya Allah dalam waktu semalam atau dalam waktu sekitar 1 jam 2 jam sedulur bisa buka mata batin. Ini cukup dilakukan sekali saja, asal sedulur melakukan dengan benar gitu loh. Jadi yang kita bahas ini kuncinya. Jadi kita ulangi lagi kuncinya kita harus menenangkan, benar-benar tenang batin kita, ketenangan batin dan kefokusan. Intinya jangan sampai takut, karena kalau takut ketenangan batin kita akan buyar, kefokusan kita akan buyar. Gitu aja. Jadi itu kunci untuk membuka mata batin. Jadi kalau masih ada yang komentar, Cak saya nggak bisa, Cak saya kok masih belum bisa membuka mata batin, Cak saya kok masih belum bisa melihat makhluk gaib, itu berarti sedulur belum melakukan apa yang kita bahas kali ini, atau apa yang sudah saya jelaskan kali ini. Karena saya jamin
Kalau sedulur sudah melakukan apa yang sudah saya jelaskan, insya Allah mata batin sedulur akan terbuka. Sedulur akan bisa melihat makhluk gaib. Tapi kalau masih belum bisa, itu pertanda sedulur masih belum melakukan apa yang sudah kita bahas kali ini. Intinya ketenangan batin kita. Ketenangan batin kita, terus kefokusan kita, itu aja untuk membuka mata batin. Kuncinya cuman itu. Nah, pas sedulur udah berhasil ini ya, pas malam itu udah berhasil, biasanya itu bakalan ada bayangan putih atau bayangan merah, biru, itu berbentuk cahaya. Biasanya itu kalau udah berhasil itu bakalan ada cahaya. Nah, nanti cahaya itu bakalan berubah biasanya seperti pemandangan yang belum pernah kita lihat. Itu adalah alam gaib. Biasanya berubah pemandangan yang belum pernah kita lihat, atau bisa berubah menjadi makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat. Itu adalah makhluk gaib. Nah, kalau udah seperti itu, kita terus aja kita tenangin diri, kita fokus tenangin diri. Tapi kalau kita biasanya kalau yang kelihatan itu makhluk gaib, biasanya kita nggak kuat biasanya. Kalau kita udah nggak kuat, udah kita tinggalin aja, kita selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu pertanda mata batin kita udah terbuka. Nah, apakah mata batin udah terbuka butuh diasah aja? Ya butuh lah. Rasanya gimana ya? Caranya sama gitu. Sama pas kita buka mata batin gitu. Cara ngasahnya sama. Nah, kalau kita udah sering ngasah mata batin, kita pas ingin melihat makhluk gaib, kita nggak perlu meditasi lagi gitu. Nggak perlu meditasi untuk melihat makhluk gaib. Kalau mata batin kita udah terasa, udah tajam banget, kita cukup, misal kita di tempat angker nih ya, terus kita merem, namanya mata batin ya kan ya, mata batin, jadi kita harus merem. Kita merem itu udah kelihatan semua. Kalau mata batin kita udah tajam banget. Berbeda kalau kita punya indera ketujuh atau cakra mahkota. Kalau kita udah punya cakra mahkota, kita nggak perlu merem loh. Kita melek biasa aja gini ya. Makhluk gaib yang jaraknya 7 km itu bakalan kelihatan sama kita kalau kita udah punya cakra mahkota gitu. Jadi kalau yang mata batinnya belum terbuka, jangan bermimpi punya cakra mahkota ya. Karena cakra mahkota itu juga tingkatan terakhir dari mata batin. Atau kalau di ilmu spiritual itu terawangan gitu. Jadi harus bertahap juga. Kalau ingin belajar terawangan, mata batinnya dibuka dulu. Itu jalur ya. Jadi cara ini cukup mudah sih, kita nggak pakai amalan, kita cukup pakai kuncinya aja, kunci dari mata batin, yaitu ketenangan batin dan kefokusan. Kita kalau udah bisa nenangin batin kita, terus kita bisa fokus, insya Allah mata batin sedulur akan terbuka pada malam itu juga. Oke, jadi cukup segini aja sih. Mungkin ada yang belum paham, di komentar aja, nanyain di komentar, insya Allah kalau ada waktu saya balas, insya Allah. Oke, jangan lupa ada like, yang belum subscribe bisa subscribe. Oke, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.